Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Mas Muklis? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita itu akan melakukan webinar mini gitu ya. Jadi ini Mhm. virtual, virtual. Ya, jadi virtual. Rencananya itu saya tuh pingin dari dulu banget waktu masih awal-awalnya booming-boomingnya podcast kayak gitu. Saya tuh pingin punya podcast gitu kayak. Terus itu yang tapi yang membahas tentunya tentang seputar-seputar pendidikan yang berhubungan-berhubungan seperti itu. Oke. Nah, terus itu di sini, nah ini kebetulan sudah ada pas kena dapat waktunya sedikit, terus dapat Iya. topiknya pas lagi kok kayaknya lagi hangat banget kayak gitu. Nah, jadi kita Hmm. bahas sedikit ya. Nah, di sini bentar saya siapkan. Nah, jadi kayak kuliah dulu sebentar sebelumnya. Jadi kita pakai eh, PowerPoint seperti itu. Nah, jadi di sini kita ada random talk. Nah, jadi di sini podcastnya nanti rencananya karena ini yang perdana gitu ya, tapi nanti yang dibincangkan tuh random. Jadi tidak kalau biasanya kalau orang podcast itu punya fokus gitu ya. Fokusnya mungkin di Nah, iya. beauty atau fokusnya di apa. Nah, kalau saya tuh nanti ini dia fokusnya random. Nah, jadi ini perkenalan juga untuk nanti yang nonton bahwa nanti insya Allah random talk atau virtual podcastnya itu akan berbicara segala hal yang tapi tadi tentunya masih yang bersinggungan dengan dunia pendidikan seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya mengundang yang pertama ini ada Mas Muklis, salah satu mahasiswa aktif Prodi S1 Teknik Mesin UMKT angkatan 2021 ya Mas Muklis ya. Nah, Nah, ya Bu, benar. nah di sini saya punya problem nih yang sekarang lagi booming banget tentang pajak. Nah, jadi di sini yang pertama itu saya mau tanya coba sama Mas Muklis, pajak itu apa sih gitu? Dan kalau menurutnya Mas Muklis ini, pajak itu dari siapa dan untuk siapa? Pajak ya. Hmm. Sebelumnya sih yang saya tahu tentang pajak itu hanya dari yang pertama tentang pajak kendaraan bermotor gitu, tentang pajak Hmm. kendaraan, pajak yang ada contohnya di rumah gitu ada tuh banyak pajaknya. Jadi pajak itu kayak peralihan kekayaan dari masyarakat dan itu ditujukan kepada kas negara. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita untuk kendaraan bermotor nih, kita dedikasikan pajak kita untuk motor itu kepada negara. Nah, itu sih yang saya tahu dari paparan tentang pajak. Jadi Oke, mungkin berarti. ya banyak juga Mm-mm. dari apa lingkungan saya juga belum ada yang memberikan paparan umum lebih lanjut apa tentang pajak ini, Bu. Seperti itu. Oke. Tapi keluarga itu sudah maksudnya udah paham, udah kenal dong tentunya dengan pajak apa itu pajak gitu ya. Ah, kalau untuk keluarga saya itu rata-rata banyak yang tidak eh, seperti apa bekerja di dalam instansi yang terkait dengan pajak karena rata-rata di keluarga saya itu ya berjualan untuk berdagang seperti biasa itu aja, Bu. Oh ya, Bu, mohon maaf nih lagi hujan jadi suaranya ini Nggak apa-apa, jelas saja ribut. kok masih. Mm-mm. Sebentar, Bu, saya ambil headset.
Oke, saya kembali. Oke, sudah. Oke. Nah, tapi ini dong, apa tentunya ini kan, tapi apa namanya? Kalau misalnya kayak tadi kayak Mas Muklis bilang pajak kendaraan gitu ya, itu kan dipajak dong ya sama keluarga, sama bapak, kan bapak ya biasanya yang bapak ibu Iya, gitu yang Bapak. ngurus pajak. Pajak, pajak kan? Iya. Oke. Alhamdulillah berarti keluarganya Mas Muklis kan ibaratnya sadar pajak dan kita mematuhi gitu ya. Mematuhi apa yang diminta oleh negara gitu. Kewajiban kita yaitu pajak seperti itu. Nah, Nah, iya benar. kalau menurut definisi pajak sendiri, kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak itu merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi sesuai definisi ini pajak itu dibayarkan oleh rakyat dan nantinya akan kembali ke rakyat gitu ya untuk kemakmuran rakyat seperti itu. Nah, jadi diharapkan kita semua sebagai rakyat Indonesia itu patuh pajak tentunya nantinya untuk kemajuan Indonesia juga. Nah, tapi ada masalahnya saat ini bahwa pajak ini lagi jadi eh, berita hangat, lagi jadi berita yang paling dicari nih ibaratnya kayak gitu ya. Jadi banyak Iya benar. banget orang yang ibaratnya adalah banyak orang yang kecewa dengan perpajakan ini. Kecewanya tuh apa? Nah, jadi misalnya nih kita cari pegawai atau karyawan pajak tidak membayar pajak nih. Jadi karena kata-kata ini itu jadi trending gitu ya. Jadi banyak sekali eh, meme-meme gitu ya. Mungkin kalau yang Mas Muklis Iya, mahasiswa gitu ya, iya. banyak banget meme-meme yang membahas tentang kekecewaan masyarakat tentang pajak ini. Seperti itu. Mas Muklis sendiri salah satu yang kecewa enggak? Ya, tentu saja kalau karena yang dilihat itu kan kayak ibaratnya kita ngasih sesuatu kepada negara gitu, tapi yang make dan yang mengelola malah yang bikin ribut gitu ya. Gede juga kan jadinya akhirnya dibikin jadi meme gitu, Bu. Dan saya lihat itu jadi ya ketawa-tawa aja, cuman ya kayak kami juga yang membayar pajak tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain cuman nyindir seperti itu dari meme itu. Itu, Bu. Oke. Ya itu jadi saya itu sebagai sebagai salah satu dosen gitu ya, sebagai yang ibaratnya Hmm. dosen ini kan punya anak-anak banyak gitu ya. Dan saya itu berharap anak-anak saya itu tidak terhasut dengan berita-berita yang mungkin bisa dibilang hoax gitu ya. Berita-berita tentang pajak. Biasanya kan namanya jiwa muda gitu ya. Pasti sesuatu yang trending itu pingin ikut-ikutan gitu. Padahal kita tuh nggak tahu lebih dalam seperti itu. Nah, dari saya harapkan dengan adanya ini nanti Mas Muklis bisa misalnya ngobrol sama temannya gitu bisa membuka pikiran temannya juga. Terus nanti yang menonton juga mungkin bisa jadinya jadi gimana ya, jadi lebih aware gitu ya, maksudnya tidak gampang menerima hoax berita apapun seperti itu. Iya, Bu. Benar. Nah, coba kita ini ya, kita cari contohnya berita tadi, misalnya kita cari tadi contoh berita nih karyawan pajak tidak membayar pajak. Nah, kita saat kita ketik gini aja di Google itu langsung muncul sekali banyak ini banyak berita gitu ya. Misalnya kayak gini KPK kecam narasi Tobacak bla bla bla. KPK ungkap pangkal masalah korupsi bla bla bla. Banyak sekali tentang pajak 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 seperti itu. Ini baru yang di website, belum yang di Instagram, Facebook seperti itu. Terus, bentar, tadi belum saya. Nah, terus itu Mas Muklis juga baca berita-berita itu. Nah, itu karena paling nggak selalu sering sih Bu, soalnya ini banyak juga tugas-tugas kuliah, jadi saya hanya yang kayak trending, wah tahu-tahu
tentang pajak ternyata seperti itu gitu. Dan banyak Oke. juga deretan kasusnya kayak dari kasus korupsi pajak lah, dari suap untuk pajak itu dan lain-lain Mm-mm. begitu. Kalau dari Jadi mungkin dari kayak ini teman-teman, uh, dari teman-teman Mas Muklis ada nggak yang ini, maksudnya yang yang ngajak gitu bicara tentang pajak, terus kalau misalnya lagi ngobrol di kampus gitu, Muklis gini-gini tentang pajak gitu, ada nggak? ya mungkin karena ini kesadaran dari teman-teman juga kurang gitu. Apalagi yang saya bilang tadi di awal, sosialisasi terhadap pajak ini juga kurang gitu. Apalagi kan kayak apalagi para mahasiswa ini sudah punya kendaraan bermotor juga seperti itu kan Bu. Tapi Mm-mm. mereka kayak cuek aja terhadap hal seperti itu Bu. Nah, itu kayak kurangnya dari sosialisasi terhadap pajaknya. Jadi kayak Oke. dari teman-teman ya, oh ada kasus ini nih, ya cuman paling sebentar aja dibahas dan tidak terlalu mendalam soal apa itu dari permasalahannya itu dari contoh pajak tadi itu Bu. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi ini belum, jadi kalau bisa saya bilang ini berarti ibaratnya ya udah bodo amat gitu ya, Nah iya, dengan kayak gitu Bu. dengan gitu. Oke, nah tapi ada juga beberapa mahasiswa itu yang terus ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan tadi yang saya bilang, memasang status di sosial media tentang meme-meme pajak tadi gitu ya. Iya. Apalagi saya sangat, sebenarnya sangat agak gimana gitu melihat, jangankan mahasiswa, status bapak ibu gitu ya, bapak ibu orang tua ya, orang yang tua gitu juga menuliskan tentang itu. Jadi menganggap bahwa perpajakan sekarang tuh lagi cacat banget seperti itu, sampai misalnya ya udah deh nanti selanjutnya kita nggak usah bayar pajak gitu ya. Terus itu karena toh yang mengurus pajak juga korupsi, ibaratnya bertingkah yang tidak baik seperti itu. Padahal hal itu tuh tidak baik gitu ya. Apalagi kalau orang tua yang Iya. berargumen, takutnya nanti anaknya ikut gitu ya. Misalnya kayak saya Ya dulu kita yang sebagai gak enak dosen, gitu orang kenapa? kita yang gak enak kepada orang tua gitu. Mau ngomong begini kayak harus kita bayar pajak ke orang tua gitu. Ternyata dari orang tua permasalahannya itu dari duit juga begitu. Nah, Ya itu. kayak Jadi kita gitu. yang gak enak gitu kan. Heeh. Nah kayak gitu. Nah terus itu, nah makanya jadi seharusnya gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin sebaiknya apalagi orang-orang yang punya peran gitu untuk masyarakat, mungkin menurut saya tidak perlulah membuat status yang menambah negatif gitu ya, menambah hal-hal negatif, menambah berita-berita itu menjadi lebih buruk seperti itu, sebelum kita betul-betul tahu permasalahannya seperti itu. Nah, masalah tadi yang akhirnya muncul nih, karyawan pajak tidak membayar pajak seperti itu. Ini berawal dari mana sih gitu kan? Ini kan berawal dari, pertama adalah kekerasan ya. Mas Muflis tahu kan? Kekerasan yang dilakukan salah satu anak pegawai pajak gitu ya. Nah, itu adalah Ya. ya saya tahu Bu. Hmm. Yang kebetulan viral baru-baru ini. Nah ya, nah itu kan, ini kan Iya. masalah tadi akhirnya muncul berbagai masalah gitu ya, yang awal mulanya dari kekerasan gitu, kekerasan si anak tadi memukuli anaknya orang lain gitu, yang isunya mereka ini gara-gara cewek gitu ya. Nah ini kan umurnya ini masih Mas Muklis nih, maksudnya masih jiwa-jiwa muda gitu kan. Terus itu kenapa kok karena alasan misalnya pacar kah atau mantan pacar kok sampai akhirnya terungkap semua masalah negara gitu kan. Berarti kok dari hal yang kecil banget gitu menjadi sangat besar seperti itu. Terus Hmm. akhirnya dari tadi muncul tentang kekayaan pegawai pajak. Oh ternyata pegawai pajak nih kekayaannya sampai puluhan miliar gitu ya. Punya moge, punya mobil-mobil mahal, dan akhirnya sampai ke kejujuran, yaitu muncul tadi karyawan pajak yang tidak membayar pajak. Nah, menurut Mas Muklis, Hmm. mungkin dari topik yang yang kekerasan tadi, menurut Mas Hmm. Muklis tuh kayak apa Mas Muklis? Maksudnya apa sih tanggapannya gitu loh? Maksudnya kalau Mas Muklis ini jadi temennya si yang orang mukul tadi atau yang dipukul, tanggapannya itu seperti apa tentang kekerasan ini? Ah, Apakah ini hal kalau sepele atau gimana gitu? Kalau dari saya sih ini sangat parah sih Bu sebenarnya. Apalagi kalau kalau saya jadi teman yang dari posisi yang pemukul itu, saya mungkin bakalan pertama mengecek dari psikisnya dia, kondisinya seperti apa. Nah, kebetulan kan yang dari isu-isu tentang kekayaan tuh dia sering banget tuh
sama orang tuanya dimanja-manjain lah dan segala macamnya gitu. Dan banyak juga dia memviralkan dirinya terhadap kayak kekayaannya gitu. Nah kemudian, nah dari situ kan muncul lagi kondisi dia nih pengen punya pacar gitu kan. Nah ternyata pacarnya ini masih suka betul sama mantannya nih Bu, mantannya pacarnya ini, si cewek itu. Nah ternyata dia ini kalah dalam hal anu tuh, sisi yang menyenangkan pacarnya itu dalam hal psikis ini. Jadi dia memasukkan dalam kekerasan itu fisik Bu. Nah yang mana dia itu mencederai fisik yang mantan dari ceweknya ini. Nah kalau saya ada di posisi yang dicederai ini Bu, teman yang dicederai, saya bakalan yang pertama mensupport teman yang saya dicederai ini, teman saya ini. Yang kedua itu adalah bakalan menghilangkan kesempatan kepada yang mencederai teman saya untuk tidak melakukannya lagi. Contoh kayak saya bakalan berusaha untuk memperjuangkan hak teman saya yang terkena itu ke pengadilan. Itu seperti itu Bu, support saya. Dan mungkin ya karena dengan adanya ini ya bakalan lebih parah. Isi-isi dari itu kan pertama kayak dari buahnya. Buahnya itu ya kayak dikasih apa, kayak buahnya ini dari orang tuanya lah yang selalu memanjakannya dia tuh, yang akhirnya merujuk ke dia kondisi psikisnya kalau dia ini harus dapatkan segala macam segala hal gitu. Nah dari situ yang dia menjadi akar dari permasalahan ini gitu Bu. Nah, permasalahannya apa ini jadi menjadi kekerasan. Jadi kondisi kondisi psikis yang dimanjakan itu bakal menjadi yang namanya kekerasan. Seperti itu Bu. Oke. Nah, ini kan hubungannya kalau dari kekerasan ini yang mau saya tarik hubungannya itu ke dunia pendidikan kita, yaitu salah satunya adalah ke peran mahasiswa gitu ya. Maksudnya kan ini Mas Muklis kan barusan nih ikut PMM gitu kan, salah satu program Kemendikbud nih gitu, pertukaran Iya Bu. mahasiswa merdeka. Yang salah satunya adalah ada modul Nusantara, di situ sangat mengedepankan kekerasan, maksudnya itu dari itu dari modul Nusantara, dari kegiatan PMM ini diharapkan kekerasan itu terminimalisasi gitu ya. Nah, jadi Iya Bu. Mas Muklis ini pasti kan kemarin ikut modul Nusantara. Apa nih yang didapat dari modul Nusantara itu tentang kekerasan gitu? Apakah dan bagaimana sih tadi caranya gitu ya? Tadi kan Mas Muklis sudah bilang nih, mungkin harus dilihat dari apa psikisnya gitu ya. Iya Bu. Tapi apa tindakannya untuk mengurangi itu gitu atau untuk menghindari kekerasan-kekerasan itu seperti itu. Oke, sebentar. Duh, sinyalnya Bu. Ini kemarin saya ada mendapat beberapa poin itu. Kayak yang pertama dari kekerasan itu timbul karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari fisik, yang kedua ada dari psikisnya. Waduh, nge-lag ini. Bentar Bu ya. Jadi dari kedua hal itu bakalan memunculkan yang namanya yang tadi dari buah terus batang ke akar. Nah, yang pertama dari faktor itu apa sih kekerasan yang ditimbulkan ketika sudah masuk ke dalam kekerasan fisik? Yang pertama adalah memunculkan yang namanya perusakan, kedua mencederai fisik, yang ketiga pembunuhan, pemerkosaan. Yang paling parah itu adalah pembunuhan ini. Dan kemudian yang psikis kita bisa mendapat dari psikis itu dari kekerasannya bisa memunculkan yang namanya pelecehan gender, suku, agama itu dengan sengaja. Dan kemudian itu bisa menghilangkan kesempatan atau hak akibat perbedaan. Itu kondisi psikisnya. Kemudian ada lagi yang namanya penonjolan satu kelompok atau kaum tertentu. Itu yang diakibatkan dari kekerasan. Dan kemudian bagaimana sih apa aja sih akibatnya? Ya akibatnya itu seperti tadi. Akibatnya ya itu bisa yang tadi tuh bisa menyebabkan kerusakan, mencederai fisik itu tadi Bu. Nah, kemudian latar belakangnya itu bisa mempengaruhi banget gitu Bu. Apalagi yang tadi kan latar belakangnya kaya gitu. Yang tadi contoh viral itu. Nah, dari kaya itu dia otomatis tuh pengen punya hal segala macam gitu ya kan dia dapat seperti itu. Ya untuk salah satunya apa namanya? Cara meminimalisirnya adalah yang pertama itu kayak kita harus
apa namanya tiba ngeblank. Kita harus punya tujuan yang kita harus mempunyai mempunyai pemahaman konflik tanpa kekerasan itu apakah ada gitu kan. Terus bentar. Jadi rata-rata konflik itu selalu berdampingan dengan kekerasan gitu ya. Kan tadi Mas Muklis bilang konflik tanpa kekerasan itu apakah ada. Nah, jadi memang benar nih, konflik pasti temennya konflik itu pasti kekerasan gitu ya. Entah kekerasan itu apa saja bentuknya gitu ya. Tadi mungkin kekerasan yang sampai berakibat pembunuhan, meninggal gitu ya. Atau bahkan kekerasan verbal gitu ya, kekerasan yang tidak terlihat. Verbal ini adalah kekerasan yang tidak terlihat atau tidak langsung gitu ya. Jadi misalnya tadi berhubungan juga tadi dengan misalnya saya bilang anak mahasiswa seperti kata Mas Mukti sebenarnya itu tidak terlalu tahu tentang pajak gitu ya karena kurang sosialisasi. Tapi ujuk-ujuk dengan sok tahu gitu menulis-nulis status tentang itu karena tadi terikut biar rame gitu ya, biar viral. Nah itu kan akhirnya misalnya sampai dengan mengata-ngatai gitu ya atau apa ya maksudnya mengeluarkan hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah itu kan juga kekerasan ya Mas Muklis ya. Dan itu nanti pasti akan ada konflik baru misalnya seperti itu. Nah jadi di sini diharapkan Mas Muklis dan teman-teman gitu ya sebagai generasi muda lebih mengenal apa isi kekerasan gitu ya karena nanti kekerasan sekecil apapun pasti nanti akan berdampak konflik gitu ya contohnya aja misalnya di kelas gitu ya Mas Muklis kan tadi misalnya ternyata kita ada sedikit berbicara tidak enak ke temen dan itu nanti itu kan kekerasan tadi ya kekerasan kata-kata gitu ya karena kekerasan itu kan macamnya banyak sekali akhirnya nanti pasti akan ada konflik gitu ya entah itu berantem pukul-pukulan atau nanti mungkin ada kekerasan verbal lainnya seperti itu. Jadi Mas Muklis sebagai generasi muda sebagai mahasiswa yang masih muda seperti itu harus bisa mengajak teman-temannya untuk menghindari kekerasan. Nah, contohnya ini nih yang sekarang lagi rame gini gitu ya. Dari kekerasan yang tadi mungkin kita anggap sederhana sebenarnya sebelumnya gitu ya. Cuma karena mungkin tersinggung karena mungkin pacarnya masih berhubungan dengan mantannya atau bagaimana, akhirnya sampai memukul, sampai menghajar dan sampai koma, sampai masuk rumah sakit dan akhirnya sampai berdampak ke negara gitu ya, sampai berdampak ke hal-hal yang sangat besar seperti itu. Kalau dia berdampaknya baik sih nggak apa-apa, tentunya ya, misalnya menambah prestasi untuk negara atau bagaimana. Kalau ini kan menambah nilai negatif gitu ya untuk negara kita. Iya. Oke. Terus selanjutnya saya mau nanya sedikit. Pernah nggak Mas Muklis melakukan kekerasan? Waduh. Ini kalau diingat-ingat saya nggak pernah sih, Bu. Mungkin kalau kekerasannya yang saya dapat aja gitu. Contoh kekerasan kayak non-verbal gitu. Yang dari teman-teman tuh contohnya adalah saya waktu kelas 9 SMP itu kayak mendapat kekerasannya tuh kayak dari psikis aja, Bu. Wah, ternyata wajah saya ini begini nih, mereka nggak suka, langsung mereka mengolok-oloknya gitu. Tapi saya mempunyai pandangan sendiri. Oh, ternyata dalam hal ini yang harus saya ubah gitu. Ternyata ya berhasil, walaupun masih tidak tersinkron kepada teman gitu. Tetap aja mereka melakukan hal seperti itu. Nah, gitu. itu tadi ya. Dan itu adalah dampak ya. Jadi kekerasan itu dampaknya itu sangat besar. Jadi seperti tadi kalau dipikirkan kelas 9 SMP itu kan udah lama ya Mas Muklis ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata kan Mas Muklis masih ingat gitu kan ya. Dan itu masih ibaratnya kalau kita tidak bisa menghandle diri itu bisa sangat menjatuhkan kita gitu ya. Kita akhirnya tidak pede ya. Kita akhirnya ibaratnya mau ngapain itu pikiran nanti aku diolok lagi sama temen gini ya. Tadi itu kan kekerasan. Jadi itu kekerasan itu memang sangat sangat tidak bagus. Nah, jadi semoga nanti anak-anak saya mahasiswa-mahasiswa ini
bisa menghindari kekerasan-kekerasan itu. Dan pesan saya untuk Mas Muklis dan teman-teman yang lainnya, Ya. bisa menghindari itu dan tidak ikut-ikutan gitu ya Mas Muklis ya. Ya Nah, tadi, ya Bu. sekarang lagi booming bikin status tidak usah pajak gitu ya. Padahal tadi seperti kata Mas Muklis, tidak tahu sebenarnya apa arti pajak aja itu mahasiswa ini tidak tahu gitu ya. Tapi kok ikut-ikutan gitu kan, itu nanti ujung-ujungnya kan akan kekerasan dan akan ke konflik gitu ya. Jadi karena Iya. kekerasan itu tidak hanya memukul gitu ya. Jadi kekerasan dari mulut, kekerasan dari omongan itu juga adalah kekerasan seperti itu. Oke, untuk yang terakhir nih, karena tadi ini kan kita singkat aja, yang penting kita sudah menyampaikan tadi intinya dari pembicaraan kita harus sangat menghindari kekerasan. Pesannya Mas Muklis nih buat teman-teman, buat semuanya apa? Ada pesan apa nih tentang kekerasan mungkin, atau tadi tentang pajak gitu ya, yang mungkin sedikit diberikan pesan gitu, bagaimana? Hmm. Untuk pesan saya mungkin sedikit aja Bu. Yang pertama, satu adalah salah satunya ini, kekerasan itu tidak bisa menyelesaikan konflik. Jadi kekerasan tidak menyelesaikan konflik, tetapi menimbulkan kekerasan yang lain, bahkan bisa lebih parah. Nah, oleh karena itu kita harus memperjuangkan, harus aktif memperjuangkan dalam menolak segala bentuk kekerasan itu. Jadi itu adalah respon kita dalam menyelesaikan konflik. Mungkin itu aja Bu pesan saya. Oke. Ya, jadi semoga nanti bisa mengajak teman-temannya ya, Mas Muklis ya. Karena Mas Muklis Ya, saya rasa sudah punya pengalaman lebih daripada temannya, karena kemarin sudah masih hangat juga ini, masih baru ikut PMM gitu ya. Yang salah satu ya Bu. tujuan dari PMM ini adalah mengurangi kekerasan, karena kekerasan itu sangat fatal akibatnya gitu ya. Bahkan anak kecil gitu ya, misalnya saya punya anak kecil, anak bayi itu, parenting parenting yang sangat diutamakan kepada orang tua itu adalah tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Karena walaupun misalnya anak itu masih balita ya, kita mungkin menganggap nanti paling tidak ingat gitu ya. Tapi di bawah sadarnya, di bawah kesadaran itu pasti dia tetap ingat gitu, tetap tahu. Karena tadi secara tidak langsung mungkin tidak sadar gitu ya. Misalnya dia mau melakukan tindakan A gitu kan, yang mungkin itu bisa men-challenge dirinya. Tapi karena dia nanti takut dimarahi, karena kalau misalnya dimarahi itu sampai dipukul gitu, dia akhirnya tidak berani gitu ya. Akhirnya dia hanya menjadi anak yang pendiam gitu kan, takut mau ngapa-ngapain seperti itu. Seperti tadi Mas Muklis gitu ya, yang mungkin dulu pernah diolok gitu ya, jadinya mungkin nanti karena Mas Muklis alhamdulillahnya bisa bangkit gitu kan, tapi takutnya nanti kalau Iya. ada orang yang tidak bisa bangkit, akhirnya dia malu sendiri dengan dirinya gitu ya, akhirnya tidak cinta dirinya. Nah seperti itu. Jadi semoga nanti dengan ini kita semua bisa lebih sadar gitu ya, mengurangi kekerasan apapun itu, dan tidak ikut-ikutan. Itu saja pesan saya. Apapun problem yang ada, apapun masalah yang ada yang lagi viral gitu, tidak perlu ikut-ikutan. Nah, jadi saya sangat senang jika mahasiswa saya itu udahlah kuliah aja dulu gitu ya. Nanti kecuali udah lulus, baru sudah jadi DPR mungkin, jadi wakil rakyat, jadi kerja di instansi gitu ya, baru ikut-ikutan ngomongin tentang pemerintahan apalagi, nah itu baru oke gitu. Tapi kalau sekarang yang masih pelajar tadi, pajak aja belum terlalu paham apa maksudnya, tapi sudah ikut-ikutan bikin status kayak gitu, udah ikut-ikutan mengompor-ngompori temennya gitu. Jadi semoga kita semua, tadi sedikit menyinggung tentang pajak, semoga kita semua tetap wajib pajak gitu ya, tetap sadar pajak, Nah, tetap membayar pajak kendaraan kita, walaupun nanti semoga aja kita berdoa, semoga nanti yang mengurus juga jujur gitu ya Mas Muklis ya, tidak terulang lagi misalnya keadaan-keadaan yang lagi negatif saat ini seperti itu, dan bisa mengurangi atau menghindari tindak kekerasan seperti itu. Oke Mas Muklis, terima oke. kasih atas waktunya. Semoga kita Iya bisa Bu, jumpa sama-sama. lagi di Ya, kesempatan amin. bincang-bincang yang lainnya, dan mungkin bisa mengajak teman-temannya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka lagi, biar lebih Ya, terbuka pandangannya ya, biar lebih mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan bisa men-challenge dirinya ke luar daerah. Tetap jaga amin, amin. kesehatan Mas Semoga. Muklis. Iya Bu, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.